Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Jadi kembali lagi pada kesempatan ini saya akan membahas tugas mikroekonomi for evaluasi dampak, yaitu tugas 8 tentang RDD. Baik, sebelum masuk ke langkah selanjutnya, sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu apa sih soalnya, seperti itu ya. Yang pertama itu kita menggunakan regression discontinuity design. Jadi kita lakukan replikasi olah data pada paper berikut dengan menggunakan basis data IFLS 5. Jadi papernya itu dari Guswandi FA pada tahun 2021, yaitu School Starting Age and Academic Performance and Empirical Study in Indonesia. Jurnal ini juga terbit di Jurnal Perencanaan Pembangunan, di Indonesian Journal of Development Planning. Baik, jadi kita membuat replikasi ya. Jadi di sini kita melihat dampak pemberlakuan bahwa wajib sekolah itu 7 tahun. Nanti kita akan melihat dampaknya ketika terhadap nilai UN seorang anak, seperti itu. Nah, yang pertama langkah kita lakukan, satu, buatlah variabel UN score berdasarkan total skor ujian nasional pada tingkat SD dan variabel SSA atau School Starting Age atau tahun masuk sekolah, dengan rumus SSA sama dengan Year of Enrollment, tahun masuk sekolah dikurang tahun lahir, seperti itu ya. Kemudian ditambah 7, kenapa 7? Ini merupakan kebijakannya, jadi wajib masuk sekolah pada umur 7 tahun, dikurangi bulan lahir, kemudian baru dibagi 12. Lalu batasi sampel untuk variabel SSA dengan 7 sebagai cut off. Jadi cut off yang kita dapatkan 7. Oke, baik, kita langsung saja ke stata ya. Nah, langkah awal yang kita lakukan itu kita ngelihat membatasi sampel kita itu pada elementary school, seperti itu ya. Jadi langkah awal yang kita buat, kita membuka dulu data IFLS-nya. Jadi untuk yang pertama ada di B3A DL13, kita buka terlebih dahulu. Oke, setelah kita buka, kita short elementary school ya. Yang pertama kita lakukan, kita melakukan tab DL3 type, seperti itu. Nah, untuk hasilnya ada beberapa level of schooling. Jadi ada elementary, junior high school, kemudian senior high school. Nah, ini yang menjadi studi kasus kita menggunakan hanya yang elementary school saja. Jadi kita keep yang nomor 1 ya, yaitu elementary school. Kemudian selanjutnya kita melakukan tabulasi ya. Tabulasi di L116E. Nah, di L116E itu apa sih? Coba kita lihat di kuesioner di buku 3A. DL16E. Nah, ini ya. Jadi DL16D itu kita ngelihat berapa total nilai Eptanas UN atau UAN atau UN, seperti itu. Oke, kita tab. Nah, ini ada beberapa skor UN ya, skor UN anak-anak elementary school, seperti itu, atau SD. Nah, ini ada yang missing. Kalau ada yang missing, itu titik artinya missing, kita drop saja. Oke. Untuk selanjutnya, langkah selanjutnya kita membuat rata-rata dari skor UN, seperti itu. Yang pertama kita sum terlebih dahulu DL16C2. Nah, DL16C2 ini apa sih sebenarnya? Coba kita lihat di kuesioner ya. DR16C2 ini jumlah mata pelajaran dalam ujian Eptanas. Jadi ada berapa banyak sih jumlah pelajaran pada Eptanas itu ya. Kemudian kita tab untuk melihat. Jadi di sini ada 10 pelajaran ya, semuanya seperti itu. Kemudian kita drop 98 dan 0, artinya nggak tahu, kita anggap missing, kita drop. Kemudian kita buat variabel gain UN score, karena tadi rata-rata ya, makanya
DR16E dibagi jadi untuk UN score tuh nilai UN dibagi dengan jumlah mata pelajaran ataupun jumlah mata pelajaran yang diikutkan dalam UN seperti itu. Oke, kita coba lihat summary-nya. Nah, summary-nya itu ada 4.224 observasi. Nilainya maksimal 40, sepertinya ini masih ada missing ya. Oke, kita coba lanjutkan, tab kita lihat. Nah, harusnya kan tadi sebenarnya kan UN score itu hanya sampai nilai 10, teman. Jadi kita hanya ngekeep yang nilai seseorang itu maksimal 10. Makanya kita melakukan drop if UN score itu lebih dari 10. Oke, ini kita sudah drop, coba kita lihat. Nah, ini ya, maksimalnya 10. Oke, untuk selanjutnya kita keep ya variabel yang kita perlukan saja. Jadi HID 14, PID 14, UN score. Kemudian untuk selanjutnya kita beri label var UN score itu rata-rata nilai UN ya. Kita run. Nah, kemudian jika sudah kita siapkan untuk UN score, rata UN score, kita save. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita membuat variabel baru namanya school starting age, artinya tahun masuk sekolah, gitu ya. Ini kita menggunakan dataset yang baru, otomatis yang awal kita clear terlebih dahulu. Oke, kita buka dataset baru. Nah, kita tab untuk DL4 type. Nah, tadi kan kita sebenarnya kalau kita lihat dari questionnaire, kita menggunakan DL3 type sama DL4 type seperti itu ya. Kalau untuk DL3 type tadi kita mengambil untuk rata-rata skor UN. Kalau di DL4 type ini kita melihat tahun masuk sekolah ya. Tahun masuk sekolahnya seperti itu. Oke, setelah kita tab tadi muncul elementary, junior high school, senior high school. Tadi penelitian kita hanya menggunakan elementary school saja. Jadi kita keep yang satu. Nah, kemudian kita coba tabulasi nih DL11. DL11A itu ada apa? Nah, ini ada tahun-tahun ini ya. Tahun masuk sekolahnya seperti itu ya. Ada yang dari tahun 69 sampai yang tahun 2013. Sedangkan yang di atas 13, 998, 99 itu merupakan missing ya. Jadi kita drop, kita hanya menggunakan sampai tahun 2013 saja. Nah, kemudian kita keep variabel yang kita perlukan. Kemudian DL11A tadi kita rename menjadi tahun masuk sekolah. Kemudian kita save. Nah, untuk selanjutnya kita mau buka dataset baru ya. Dataset baru. Jadi terlebih dahulu ini kita hapus. Oke, setelah itu kita buka BKR1. Kemudian kita keep variabel-variabel kita perlukan. Jadi AR08. Nah, AR08 itu sebenarnya apa sih gitu ya. Kita coba cek di questionnaire. AR08 ini nih, tanggal, bulan, tahun lahir gitu ya. Ngelihat tahun lahirnya seperti itu ya. Nah, jadi kita keep yang kita keep itu bulan sama tahunnya aja, karena ini MTH itu sebagai bulan, YR itu sebagai tahun. Nah, kemudian kita merge dengan dataset yang di atas ya, dengan dataset yang tahun masuk sekolah. Oke, kita keep if merge sama dengan 3. Kemudian kita drop merge.
Kita tap yang untuk bulannya ya, bulan lahirnya. Nah, kalau bulan itu kan kalau di Indonesia sendiri ataupun di dunia itu hanya ada bulan 1 sampai bulan 12 seperti itu ya. Jadi ini yang 98 sepertinya missing gitu ya. Jadi yang missing kita drop saja. Jadi drop if AR8MTH lebih besar dari 12. Kemudian kita coba lihat tahun. Nah, ini tahun ya. Untuk tahun lahir berarti ini ada dari tahun 1964 sampai ke tahun 2000. Kemudian kita rename AR08 year sebagai year birth, kemudian AR08 MTH sebagai month birth. Nah, kemudian kita membuat variabel school starting age. Jadi umur berapa anak-anak itu masuk sekolah dengan rumus SSA yang seperti tadi saya sampaikan di soal di wordnya, tahun masuk sekolah, year enter, dikurang tahun lahir, ditambah 7, dikurang bulan, kemudian dibagi 12. Nah, kemudian kita buat SSA, kita beri label ya. SSA itu sebagai school starting age. Nah, kita coba lihat, kita summarize. Ada 12.000 observasi seperti itu. Kemudian kita tabulasi nih SSA. Ini ya. School starting. Kemudian kita merge. Nah, ini yang merge hanya 4.830. Setelah itu kita keep yang match, kemudian kita drop yang tidak match. Tuh, coba kita cek untuk SSA ya, sisa berapa ya? 18 ya. Ada satu orang gitu. Tahun awal masuk sekolahnya. Kemudian kita sum. Nah, ini hasil summary statistiknya yang nanti akan kita untuk menjawab. Kalau yang nomor 1 tadi sudah terjawab ya, jadi kita buat variabel SSA gitu ya, sebagai 7 point cut off-nya sudah selesai. Kemudian untuk yang kedua, buatlah summary statistik untuk tiap-tiap variabel outcome dan running variable yang meliputi mean, standar deviasi, observasi, minimal, maksimal, seperti ya. Ini kita sudah dapat ya, summary statistiknya ini. Jadi kita pindahkan ke Word untuk menjawab ya. Nah, jadi kita jelaskan rata-rata kelahiran sampel di tahun rata-rata sampel kelahirannya pada tahun 1995 rata-ratanya ini. Kemudian rata-rata bulan kelahiran sampel itu berada di bulan 6 ini ya, bulan 6 atau bulan 7 gitu ya untuk yang lahir. Kemudian rata-rata masuk sekolah sampel itu pada tahun 2001. Nah, mereka masuk sekolah pada tahun 2001 rata-rata. Kemudian rata-rata masuk sekolah sampel mereka berumur 6 tahun. Jadi 6 tahun mereka masuk sekolah. Seperti itu. Kemudian rata-rata nilai UN total sampel di 6,9 poin. Ini ya. Ini merupakan rata-rata nilai UN. Oke, untuk selanjutnya kita sudah menjawab soal nomor 2. Kita hanya perlu menjawab dua soal lagi seperti itu.
Oke, kemudian kita keep ya beberapa variabel yang kita butuh saja, yang nggak dibuang. Nah, kemudian setelah ini kita save. Nah, untuk selanjutnya kita mau buat nih apa ya? Tadi kan SSA-nya sangat banyak gitu ya, dari umur 0,3 tahun sampai ke 18 gitu ya. Jadi kita batasi aja sampel kita, keep if SSA lebih besar dari 5 dan kurang dari 8, seperti itu ya. Nah, kita coba lihat nih yang sudah kita keep dengan berapa. Nah, ini ya. 5 tahun, 5 tahun, 5 tahun 1 bulan, 5 tahun 3 bulan, sampai ke 7 tahun 9 bulan. Kemudian kita generate D itu 0. D itu 0 jika SSA-nya itu kurang dari 7 tahun, seperti itu. Nah, jadi nanti D-nya itu 1 jika SSA-nya itu lebih dari 7 tahun. Kalau yang 0 kurang dari 7 tahun. Kemudian kita replace D-nya 1 if. Nah, setelah itu kita coba lihat ya. Kita coba tab D itu. Nah, ini ya. Jadi ada 3000 sampel yang masuknya kurang dari 7 tahun. Kemudian ada 715 sampel yang masuknya umur di atas 7 tahun, seperti itu. Kemudian kita beri label var D itu sebagai dummy umur 7 or more. Kemudian langkah selanjutnya kita melakukan OLS regression, seperti itu ya. Yang pertama kita lakukan, kita lihat pengaruh tahun masuk sekolah terhadap UN score ya, nilai UN-nya. Oke, kita regresi. Nah, ini kalau kita lihat sekilas hasilnya signifikan ya, tapi nilainya negatif. Nanti kita lihat di akhir saja ya. Kemudian kita outright. Oke. Nah, untuk selanjutnya kita melakukan regresi melihat UN score, melihat dummy masuk sekolah tadi terhadap nilai UN score ya, gitu ya. Kita regresi. Kemudian kita outright. Nah, oke, coba kita lihat cara sekilas hasil OLS kita. Nah, ini UN score, jadi nanti ESA ya, SSA tahun masuk sekolah pengaruhnya terhadap UN score itu negatif. Kemudian juga D tadi dummy masuk sekolah juga berpengaruh negatif ya, seperti itu. Nanti kita jelasin. Kemudian selanjutnya kita mau melakukan regresi RDD ya. Untuk teman-teman yang belum keinstall RD-nya, langkah yang dilakukan melakukan SSC install RD dengan catatan harus kesambung WiFi ya. Nah, jadi nanti kalau ketika sudah terinstall akan muncul seperti ini. Jadi kalau di laptop saya sudah terinstall. Kemudian selanjutnya kita membuat chain margin sama dengan SSA itu dikurang 7. Oke, untuk selanjutnya kita mau lihat soal dulu ya. Buatlah grafik regression discontinuity plot dengan variable outcomes berupa UN score dan variable running berupa SSA sebagai figur 1 pada Guswandi. Nah, jadi kita sekarang langkah selanjutnya
membuat grafik ya, komennya itu RD plot UN score margin. Nah, untuk grafiknya ini ya, nanti teman-teman copy, kemudian dipaste di jawaban. Terus yang ditanya, bagaimana Anda menginterpretasi grafik tersebut. Nah, grafik ini menggambar. Jadi ini ya, ini namanya cut off-nya, cut off. Ini cut off, kemudian yang ini untuk sebelah kanannya sini yang masuk sekolah lebih dari 8 tahun. Lebih dari 7 tahun, sedangkan sebelah kiri ini yang masuk sekolahnya kurang dari 7 tahun. Nah, grafik ini menggambarkan diskontinuitas pada usia mulai sekolah sebagai variabel running. Dalam hal ini, terdapat diskontinuitas penurunan antara usia mulai sekolah dan nilai ujian anak. Di mana anak yang masuk sekolah pada usia lebih dini memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan anak yang masuk sekolah lebih tua. Karena terlihat dari ini ya, garis ini ya. Ketika dia masuk lebih dari 7 tahun, nilainya menurun ya, seperti ini. Oke, untuk langkah selanjutnya kita mau buat formal test untuk discontinuity gitu ya. Kita run LD underscore margin. Nah, ini udah muncul ya. Kemudian kita buat outright biar memudahkan kita untuk melihat. Nah, kita buka. Nah, ini hasilnya keluar ya. Jadi yang perlu saya sampaikan di sini ada beberapa. Kalau kita membuat regresi RDD, jadi ada LWAL, LWAL 50, LWAL 200. Ini maksudnya apa? Jadi kalau LWAL 50-nya ini menggunakan full sampel ya, full sampel, tapi juga tidak signifikan. Oh sorry, saya ganti terlebih dahulu. Ini merupakan OLS, ini juga OLS. Ini RDD. Nah, jadi di sini kita fokus di sini ngelihat LWAL 50 sama 200 gitu ya. Maksudnya apa sih gitu ya? Kalau LWAL itu merupakan kita menggunakan regresi full sampel gitu ya, full sampel. Kemudian kalau LWAL 50 kita batasi sampel kita hanya yang dekat cut off sebesar 50 gitu ya. Jadi cut off tadi perlu saya tunjukkan ini ya, ini namanya cut off. Jadi yang L50-nya tadi data 50 yang dekat garis cut off-nya. Sedangkan yang 200 jadi datanya itu tersebar 200 dari cut off seperti itu. Jadi kita adalah pembagian sampelnya. Namun di sini tidak signifikan ya. Full sampel yang baik yang full sampel, kemudian yang menggunakan 50 batasannya untuk dari cut off, kemudian yang 200 tidak signifikan seperti itu. Jadi di sini hanya dua yang signifikan, tapi di sini yang kita berarti yang akan kita interpretasi ada dua seperti itu ya. Yang pertama terkait SSA gitu ya. Model regresi dapat digunakan untuk memperkirakan pengaruhnya dari penurunan yang terputus-putus. Pertama, menggunakan analisis regresi sederhana dengan menggunakan estimasi ordinary least square yang mendukung penggunaan RDD untuk memperoleh korelasi antara SSA dan underscore. Jadi pada model pertama, OLS estimasi menemukan bahwa pendaftaran awal di sekolah dasar memberikan dampak negatif dan signifikan terhadap UN score. Siswa yang lebih muda lebih mungkin untuk mendapatkan skor tes yang lebih tinggi dengan poin dengan apa ya? Yang lebih tinggi sebesar 0,074 poin jika dibandingkan dengan siswa yang lebih tua ketika masuk sekolah seperti itu. Kemudian untuk variabel kedua ini merupakan tadi variabel dummy ya. Variabel dummy otomatis yang kita interpretasi yang nilainya 1 gitu ya. Jadi interpretasinya siswa yang masuk sekolah lebih umurnya lebih dari 7 tahun akan memiliki skor UN lebih rendah sebesar 0,24 poin dibandingkan skor UN anak-anak yang masuk sekolah
umurnya kurang dari 7 tahun, seperti itu. Oke, sedangkan untuk L1 ini tadi tidak signifikan untuk RDD, L1 50 juga nggak signifikan, L1 200 juga tidak signifikan. Kemudian untuk angka selanjutnya, lampirkan do file Anda di file terpisah dengan file PDF dalam format dan do filenya dalam bentuk do. Oke, cukup sekian video ini dari saya, presentasi ini dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan ditunggu video selanjutnya.